Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi pertumbuhan eksponensial. Fungsi pertumbuhan eksponensial itu menunjukkan peristiwa yang semakin lama semakin meningkat. Contohnya pertumbuhan penduduk, jumlah sampah, jumlah polusi udara, harga jual tanah dan sebagainya, Itu namanya fungsi pertumbuhan. Fungsi pertumbuhan itu jika digambar grafiknya ditunjukkan oleh grafik monoton naik, yaitu semakin ke kanan semakin tinggi nilainya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik, salah satu ciri dari grafik monoton naik adalah bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi jika fx adalah a pangkat x, kalau monoton naik maka A-nya lebih dari 1, bisa 1,5, 1,6, 2, 3, dan seterusnya. Baik, untuk fungsi pertumbuhan, kalau kita menghitung suatu pertumbuhan atau peningkatan, maka kita menggunakan rumus NT sama dengan N0, ini N0 bukan NO, N0 dikali 1 plus R pangkat T. NT adalah keadaan akhir, N0 adalah keadaan awal, R tingkat pertumbuhan, dan T adalah waktu atau periode. Di mana waktu atau periode ini bisa berupa tahun, bulan, hari, jam, detik, dan lain sebagainya. Mungkin bentuk notasinya mungkin ada yang pakai N, ada yang pakai M, ada yang pakai A, itu bisa berbeda-beda setiap buku, namun artinya sama Baik, kita ke contoh. Jumlah suatu penduduk kota tahun 2020 adalah 3 juta. Jika setiap tahun penduduknya itu bertambah 2% atau tingkat pertumbuhannya 2% per tahun, maka jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2025 adalah titik-titik. Ini kita tahu bahwa kalau pertumbuhan penduduk itu berarti makin lama makin naik, berarti menggunakan fungsi pertumbuhan Kita tulis dulu apa yang diketahui. N0-nya adalah 3 juta. R atau tingkat pertumbuhannya 2%, kita harus ubah ke bentuk desimal 0,02. Kemudian periodenya ada dalam bentuk tahun. Dari 2025 dikurangi 2020 berarti 5 Baik, yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2025, berarti NT yang ditanyakan. Baik, kita tulis rumusnya. NT sama dengan N0 kali 1 plus R pangkat T N0-nya 3 juta, 1 plus pertumbuhannya 2%, kita hitung dalam bentuk desimal 0,02. T-nya periodenya adalah 5. Sehingga kita tulis 3 juta kali ini yang dalam kurung ditambah dulu 1,02 pangkat 5. Ini kita hitung pakai kalkulator, hasilnya 3.312.000 Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2025 sekitar 3.312.000 penduduk. Jadi selama 5 tahun meningkat 312.000. Baik, itu adalah fungsi pertumbuhan. Sekarang kita ke fungsi peluruhan atau penyusutan eksponensial. Tidak setiap hal itu tiap tahun naik, ada juga yang turun Maka ada fungsi peluruhan atau penyusutan. Contoh, harga jual mobil kemudian harga jual handphone, smartphone Semakin tahun kalau kita jual, apa yang kita beli akan berkurang nilainya. Demikian juga dengan radioaktif Radioaktif makin lama juga akan makin berkurang. Fungsi peluruhan itu biasanya mengacu pada grafik monoton turun grafik monoton turun, di mana salah satu cirinya adalah bilangan pokoknya antara 0 dan 1 Jadi kalau fx sama dengan a pangkat x, monoton turun, maka A-nya antara 0 dan 1. Bisa setengah, 2/3, 1/5, 2/4, dan lain sebagainya. Pokoknya antara 0 dan 1. Nah, untuk fungsi peluruhan sama, mirip sekali dengan fungsi pertumbuhan. Cuma bedanya
1 dikurangi R. Nah, kalau di fungsi pertumbuhan itu 1 ditambah R. Kalau di fungsi peluruhan itu 1 dikurangi R ya. Semuanya sama ini ya. R-nya adalah tingkat peluruhan atau penyusutan. Baik, kita langsung ke contoh. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika nilai jualnya mengalami penyusutan 10% per tahun, maka nilai jual mobil itu setelah 3 tahun adalah titik-titik. Baik, kita tahu N0-nya 200 juta, R tingkat penyusutannya 10%, kita ubah dalam bentuk desimal 0,1, periodenya adalah 3. Ya. Baik, berarti yang ditanyakan adalah harga jual setelah 3 tahun, berarti NT-nya. Ya, NT yang ditanyakan. NT adalah N0 kali 1 min R pangkat T ya. N0-nya 200 juta, kemudian 1 dikurangi 0,1 pangkat, maaf ini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Ini juga pangkat 3. Ya. Baik, sehingga 1 kurangi 0,1 ini dihitung dulu, ini 0,9 pangkat 3. Ini sudah dihitung dengan kalkulator, hasilnya 145.800.000 rupiah. Jadi setelah 3 tahun, nah setelah 3 tahun harganya tinggal 145.800.000 rupiah, atau selama 3 tahun berkurang harganya sekitar 54.200.000 rupiah. Ya, nah itu adalah fungsi pertumbuhan dan penyusutan. Kemudian khusus untuk radioaktif, maka ada bentuk khusus untuk fungsi peluruhannya. Jadi kita pelajari fungsi peluruhan radioaktif. Untuk radioaktif itu dihitung peluruhannya kalau dia meluruh setengah. Contoh ya, ada massa ZA. Massa ZA awalnya waktu jam 1 dia 8. Jam 3 jadi 4. Ya, dari dia berkurang setengahnya. Jam 5 jadi 2. Jam 7 jadi 1. Jadi setiap 2 jam dia meluruh setengahnya. Maka dikatakan waktu paruhnya adalah 2 jam. Apa itu waktu paruh? Waktu yang diperlukan suatu zat radioaktif untuk meluruh setengahnya. Jadi khusus untuk radioaktif dihitung setengah. Nah, kita tahu tadi untuk fungsi penyusutan itu rumusnya NT sama dengan N0 1 min R pangkat T ya. Pangkat T. Nah, R-nya itu setengah, maka 1 minus setengah, jadinya seperti ini. NT sama dengan N0, saya perbesar. NT sama dengan N0 setengah T per T paruh. T paruh tadi adalah waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk setengahnya. Sedangkan T-nya adalah periode. Ingat, T yang di atas dengan T paruh yang di bawah satuannya harus sama. Kalau T yang di atas tahun, berarti T paruh di bawah juga tahun. Kalau bulan, atas, bawah juga bulan. Kalau hari, juga hari harus sama. Kalau tidak sama, harus disamakan dulu dalam suatu soal. Kalau ada soal T dengan T paruh berbeda, harus kita samakan dulu. Kemudian, ini apa manfaatnya? Jadi di dalam makhluk hidup, termasuk diri kita ini, ada karbon C14. Dimana kalau kita mati, atau makhluk hidup itu mati, maka C14-nya akan berkurang. Makin lama makin semakin sedikit. Ya. Karena C14 ini diketahui waktu paruhnya, maka kita bisa menghitung umur suatu fosil. Ya. Jadi kalau ada tulang, dicek C14-nya, dihitung tinggal berapa. Setelah itu kita hitung pakai rumus yang di atas ini, nanti kita ketemu umur dari fosil tersebut. Prosesnya namanya carbon dating ya, yaitu
mengukur umur dengan menggunakan karbon. Baik, contohnya, ditemukan fosil suatu binatang. Setelah diteliti ternyata kandungan C14 dalam tulang tersebut hanya 12,5% dibandingkan yang ada di makhluk yang masih hidup. Jika waktu paruh C14 adalah 5.730 tahun, maka umur fosil tersebut adalah titik-titik. Jawabnya bagaimana? Perhatikan. Diketahui NT-nya setelah dihitung adalah 12,5% dari N0. Ya, jadi N0 ini ketika makhluk masih hidup, NT ini ketika sudah ditemukan. Ya. Nah, dari sini kita tahu 12,5% kita jadikan desimal 0,125, kita jadikan pecahan biasa 1/8. Ya, NT adalah 1/8 N0. T paruhnya 5.730 tahun. Baik, yang ditanya adalah umur fosil, maka periodenya. Ya, berapa tahun? Kita tulis, ini adalah rumusnya. Kemudian kita tahu bahwa NT tadi adalah 1/8 N0. Maka NT kita tulis 1/8 N0. N0-nya kita coret, ya, tinggal 1/8 sama dengan setengah pangkat T/5.730. Ya. Nah, 1/8 tuh setengah pangkat berapa? Agar disamakan bilangan pokoknya, ya. Setengah pangkat 3. Nah, kalau bilangan pokok sudah sama, kita coret tidak apa-apa. 3 sama dengan T/5.730. Dikali silang T-nya 17.190. Jadi umur fosil tersebut sekitar 17.190 tahun. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk fungsi pertumbuhan dan peluruhan dan juga fungsi peluruhan radioaktif. Apabila ada yang ditanyakan, silakan saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.